Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8, saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara, ayat renungan kita hari ini berbicara mengenai berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perikop bacaan kita hari ini masih merupakan nasihat Yesus yang Yesus berikan kepada murid-muridnya untuk mengajarkan murid-muridnya agar mereka bertekun. Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota tersebut ada seorang janda yang selalu datang setiap hari kepada hakim ini untuk meminta pembelaan dari hakim tersebut. Namun, dalam waktu yang lama hakim ini menolak permintaan dari janda tersebut. Namun, karena janda ini setiap hari selalu datang kepada hakim ini, maka hakim ini berkata di dalam hatinya, meskipun ia tidak takut dengan Allah dan meskipun dia tidak menghormati siapapun, lebih baik dia melakukan permintaan dari janda tersebut agar janda tersebut tidak terus-menerus mengganggu dirinya. Saudara, melalui perumpamaan ini Yesus ingin menyampaikan sebuah kebenaran bahwa seorang hakim yang tidak benar saja karena ketekunan dari janda yang selalu mendatangi setiap hari, maka akhirnya hakim ini berpikir untuk memenuhi permintaan dari janda tersebut. Apalagi Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang memiliki alam semesta. Ketika umatnya datang setiap hari kepadanya melalui doa-doa yang dinaikkan, maka Ia pasti akan menjawab doa umatnya sesuai dengan kehendak. Ia pasti akan menjawab setiap doa umatnya dengan waktu dan jawaban yang terbaik. Oleh karena itu, marilah setiap kita tidak jemu-jemu untuk terus berdoa kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita dalam keadaan sakit dan kita sudah berdoa namun belum juga sembuh. Atau kita sedang dalam keadaan masalah ekonomi dan kita sudah berdoa namun belum juga ada pemulihan dalam ekonomi kita. Marilah tetap berdoa kepada Allah karena Ia pasti akan menjawab doa kita dengan waktu dan jawaban yang terbaik untuk kehidupan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan setia kepada setiap umat. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita terus bertekun di dalam doa di tengah-tengah segala problema dalam kehidupan ini? Jika belum, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah membantu setiap kita untuk terus bertekun di dalam doa dan percaya bahwa Allah akan menjawab setiap doa kita sesuai dengan waktu dan jawaban yang terbaik menurut kehendak.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kembali datang kepada setiap kami pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan pagi ini berbicara pada setiap kami untuk kami tetap terus bertekun di dalam doa. Dan Tuhan, ampuni kami kalau selama ini karena problema dalam kehidupan kami meninggalkan Engkau. Kami tidak tekun untuk berdoa kepadamu Tuhan. Dan ubahlah hati kami Tuhan, sehingga kehidupan kami memiliki ketekunan di dalam berdoa kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun problema kehidupan kami yang sedang kami alami saat ini Tuhan, ajarlah kami, bentuklah kami Tuhan, untuk kami menjadi umat-Mu yang terus bertekun di dalam doa dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan setiap aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.